al-muqata'a al-ammah, pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah dan keluarganya. Pada kesempatan yang lalu sudah kita terangkan bagaimana usaha kafir Quraisy untuk membendung dakwah Islamiyah. Bahkan kemarin yang terakhir, saking dahsyatnya ujian, cobaan, siksaan, intimidasi yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para sahabatnya, sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah, yaitu hijrah ke negeri Habasyah. Ya, dan kemarin sudah kita jelaskan, maka ketika semua jalan tertutup rapat, sudah gelap gulita bagi kafir Quraisy untuk membendung dakwah, akhirnya mereka melakukan yang namanya al-muqata'a al-ammah, pemboikotan yang dilakukan kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan keluarga besarnya. Maka terjadilah perjanjian, terjadilah musyawarah ya di antara orang-orang kafir, para dedengkot kafiran. Mereka mengumpulkan kabilah-kabilah di kota Mekah dan mereka sepakat. Sepakat untuk apa? Untuk memboikot Bani Hashim. Untuk la yubayi'uhum, ya, alla yunakihuhum, tidak menikahi perempuan-perempuannya Bani Hashim, keluarganya Nabi. Wala yubayi'uhum, dan tidak menjual sesuatu kepada Bani Hashim. Wala yujalisuhum, dan tidak duduk-duduk bersama Bani Hashim. Wala yukhalituhum, dan tidak bergaul dengan Bani Hashim. Wala yadkhulu buyutahum, dan enggak boleh memasuki rumah-rumah Bani Hashim. Wala yukallimuhum, dan tidak boleh berbicara dengan Bani Hashim. Jadi Bani Hashim benar-benar dikucilkan, diboikot. Tidak boleh menikahi wanitanya, tidak boleh laki-lakinya menikahi wanita lain, tidak boleh membeli sesuatu dari Bani Hashim, tidak boleh menjual sesuatu dengan Bani Hashim, tidak boleh berbicara dengan Bani Hashim, tidak boleh masuk rumahnya Bani Hashim. Sehingga benar-benar Bani Hashim, keluarga besarnya Rasulullah, diboikot, terasing. Akhirnya ya Bani Hashim, jadi Bani Hashim ini tidak hanya yang muslim, bahkan yang kafir pun diboikot. Kenapa? Karena seluruh Bani Hashim itu adalah keluarga besarnya Nabi. Bani Hashim ini semuanya diboikot meskipun kafir. Karena apa? Karena yang kafir pun melindungi Nabi. Jadi paman-paman Nabi, ya, kemudian keluarga besarnya Nabi yang kafir-kafir belum masuk Islam itu membelai Nabi semua. Kecuali satu yang tidak ikut membela, itu Abu Lahab. Dia termasuk yang tidak diboikot. Adapun seluruh keluarga besarnya Nabi diboikot, dikucilkan. Tidak beli kepada mereka, tidak jual kepada mereka, tidak berbicara kepada mereka, tidak boleh menikahi perempuan mereka, dan tidak boleh laki-laki menikah dengan laki-laki Hashim, tidak boleh menikah sama laki-laki atau perempuan dari suku Quraisy. Benar-benar diboikot, dikucilkan, nggak bisa apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga besarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berada di Syi'ab, ya, di Syi'ab Abi Thalib, yaitu di suatu tempat di lembah, ya. Mereka di lembah, terkucilkan di sana. Bahkan dalam riwayat ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam riwayat Bani Hashim itu kelaparan di lembah itu. Karena mau beli sesuatu nggak ada yang mau menjuali. Makanya Bani Hashim sangat menderita di lembah itu. Bahkan mereka makan dedaunan, ya. Kalau malam terdengar suaranya bayi-bayi yang menangis menjerit kelaparan, ya, mereka itu makan dedaunan karena nggak ada yang bisa dimakan. Mereka pergi ke Makkah mau beli sesuatu, nggak ada orang kafir Quraisy yang mau menjuali mereka. Bener-bener kondisinya sangat memprihatinkan. Dan ada, kalaupun ada orang baik dari kalangan kafir Quraisy yang baik hati, maka mereka itu diam-diam malam-malam hari menyelundupkan makanan dikasihkan ke Bani Hashim. Dan itu sangat tidak mencukupi karena Bani Hashim itu adalah kabilah yang besar, ya, sehingga sangat terlunta-lunta. Hatta balaghahumul juhud wal taja'u ila aklil awrat wal awraq wal julud wa hatta kana yusma min wara'i syab
aswatu nisaihim, ya, yusma'u aswatu nisaihim wasibyanihim, ya, yatadahuna minal ju'. Saking memprihatinkan keadaan Bani Hashim di lembah itu, sampai kalau malam itu terdengar suara wanita mereka, suara bocah-bocah kecil mereka menangis, menjerit karena kelaparan. Bahkan dalam riwayat dikatakan, ya, mereka makan dedaunan karena nggak ada yang dimakan, dikucilkan, ya. Dan pada waktu itu Abu Thalib memerintahkan anak-anaknya untuk selalu menjaga Rasulullah. Bahkan Abu Thalib menyuruh anaknya untuk tidur di tempatnya Rasulullah, supaya Rasulullah terjamin keselamatannya. Wa kana Hakim bin Hizam rubbama yahmilu qamhan ila ammatihi Khadijah binti Khuwailid. Ada orang kafir namanya Hakim bin Hizam. Dia ini keponakannya Khadijah, istri Rasulullah. Dia malam-malam menyelundupkan gandum, dikasihkan ke bibinya supaya bisa makan. Ya, terus ketahuan Abu Jahal, maka dilarang sama Abu Jahal. Hanya saja ada orang baik namanya Abul Bukhturi, dan Abul Bukhturi mengatakan, sudah biarkan Hakim bin Hizam ini memberikan makanan itu kepada bibinya. Padahal sebenarnya Khadijah ini kan bukan Bani Hashim, cuma nikah sama Rasul sehingga menjadi bagian dari Bani Hashim. Itulah keadaan Rasulullah dan keluarga besarnya. Ini juga dalil bahwa Bani Hashim, Bani Muttalib itu sangat sayang kepada Rasulullah. Bahkan yang kafir sekalipun mereka bersedia dikucilkan di lembah itu. Kenapa? Karena mereka sangat mencintai Rasulullah, keluarga besar. Ya, meskipun akidahnya kafir tapi cinta sama Nabi. Maka ketika Nabi disakiti kafir Quraisy, maka keluarga besarnya Nabi tetap menolong Nabi. Ya, seperti contohnya ya Abu Thalib sendiri, paman Nabi, dia nggak masuk Islam tapi membela luar biasa Rasulullah. Termasuk Abbas, belum masuk Islam pada waktu itu, tapi membela Nabi luar biasa. Kemudian ikhwatal iman, hal itu berlangsung sampai 3 tahun. Ya, hal itu berlangsung sampai 3 tahun. Lama sekali. Dan Abu Thalib semakin tua, semakin sakit-sakitan. Efek dari boikot itu. Tinggal di sebuah lembah tanpa makanan yang mencukupi, tanpa minuman yang mencukupi, ala kadarnya, makan dedaunan, makan kulit hewan dan seterusnya, sampai mereka ini berefek pada jasmani mereka. Tetapi mereka sabar karena mereka menolong dakwah Rasulullah bagi yang masuk Islam, dan menolong Rasulullah sebagai anggota kerabat keluarga bagi yang tidak mau Islam. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu seperti yang saya katakan berlangsung 3 tahun. Sampai ada beberapa orang kafir Quraisy yang merasakan kedoliman itu dan berusaha untuk menghentikan kedoliman itu. Ada orang baik. Siapakah? Di antaranya adalah Hisham bin Amr min Bani Amir bin Lu'ay. Nah, Hisham bin Amr ini orang baik. Dia itu melihat kondisi Bani Hashim terlunta-lunta di balik bukit. Bani Hashim menderita di sana. Kalau malam hari mendengarkan suara-suara orang kelaparan, gak tega ini. Maka Hisham bin Amr, dia mendatangi seorang yang bernama Zuhair bin Abi Umayyah, mencari teman, begitu maksudnya. Dan seperti yang saya katakan tadi, Hisham bin Amr ini malam-malam hari ini suka ngasih makanan, karena gak tega, meskipun dia kafir, tapi gak tega melihat Bani Hashim didolimi seperti itu. Malam-malam hari kasih makanan. Akhirnya apa yang terjadi? Hisham bin Amr mencari teman, ingin menghentikan ya kesepakatan dolim ini, agar kaum muslimin termasuk Bani Hashim dikembalikan ke Mekah dan tidak diboikot lagi. Apa yang dilakukan oleh Hisham bin Amr? Hisham bin Amr cari teman. Yang didatangi pertama kali adalah Zuhair bin Abi Umayyah, dan datang. Wahai Zuhair bin Abi Umayyah, sesungguhnya ibumu itu dari Bani Hashim. Ibumu bernama Atika binti Abdul Muttalib. Memang ayahnya enggak Bani Hashim, dan kita tahu nasab kan ikut ayah. Jadi Zuhair bin Abi Umayyah ini ayahnya itu bukan Bani Hashim. Jadi dia bukan Bani Hashim, tapi ibunya Bani Hashim. Kalau ibunya Bani Hashim, berarti kan paman-pamannya, bibi-bibinya dari Bani Hashim.
saudara ibu kan gitu kan. Maka ini kesempatan, Hisham bin Amr datang, wahai Zuhair bin Abi Umayyah, bagaimana kau bisa makan di sini enak, engkau di sini makan kenyang, padahal bibi-bibimu ya yang ada di lembah sana kelaparan. Apakah kamu tinggal diam? Apakah kamu tega? Kamu di sini tidur enak, nyaman, tentram, sedangkan bibi-bibimu dari pihak ibu terluka dan mereka menderita di lembah sana. Apa kamu tidak merasakan kedoliman ini? Maka mendengarkan omongannya Hisham bin Amr, maka Zuhair berkata, wallahi sebenarnya pikiranku juga seperti itu, tapi apalah daya saya cuma seorang, gak ada teman. Maka yang terjadi, kata Hisham bin Amr, kamu tidak sendirian, ada orang lain yang seperti kamu. Siapa orangnya? Ya saya ini, kata Hisham bin Amr. Wahai Zuhair, kamu tidak sendirian dalam ini, ada orang yang lain yang seperti kamu. Siapa? Aku sendiri, yaitu Hisham bin Amr. Kata Zuhair, kalau gitu tolong carikan orang lain yang ketiga. Maka berangkatlah Hisham bin Amr menuju Al-Mut'im bin Adi. Setelah ketemu, didatangi oleh Hisham, wahai Mut'im bin Adi, tidakkah selama ini kita merasakan ada kedoliman di sini? Bani Hashim ada di balik bukit, di lembah, mereka kelaparan, mereka menderita, mereka sakit, mereka menjerit. Kita di sini enak-enakan. Padahal Bani Hashim adalah keluarga besar kita juga, orang-orang sesama penduduk Mekah, sesama keturunannya Quraisy. Bagaimana kita bisa membiarkan kedoliman yang terjadi? Kesepakatan ini harus dihentikan. Maka Mut'im bin Adi mengatakan, apa celaka, waihak celaka, mada asna, apa yang bisa saya lakukan, saya cuma seorang. Maka kata Hisham, kamu ada orang lain yang seperti dirimu. Siapa? Zuhair dan aku juga. Ya, Zuhair dan aku. Mereka sudah 3 orang terkumpul. Kemudian kata Mut'im bin Adi, kalau begitu carikan orang lain. Akhirnya setelah itu Hisham bin Amr datang ke Abul Bukhturi. Abul Bukhturi ini yang baik, yang ketika Hakim bin Hizam mau menyerahkan makanan malam hari kepada Bani Hashim, kepada istrinya Nabi Khadijah, diketahui Abu Jahal dilarang, nggak boleh memasukkan makanan ke lembah itu. Terus ketemu Abul Bukhturi, kata Abul Bukhturi, biarkan dia ngasih ke bibinya, kasihan nggak bisa makan mereka. Nah, berarti kan ada kebaikan dalam Abul Bukhturi ini. Maka didatangi oleh Hisham bin Amr. Wahai Abul Bukhturi, engkau adalah orang yang terpandang. Apa kita rela membiarkan kedoliman terjadi? Bani Hashim dibiarkan di sana menderita, menjerit, kelaparan, berteriak-teriak, sakit, susah payah di lembah. Apa kita tega membiarkan kedoliman ini? Maka Abul Bukhturi mengatakan, celaka, apa yang bisa aku lakukan? Saya cuma 1 orang. Maka dikatakan, tidak, kamu tidak seorang. Ada orang lain yang seperti kamu. Siapa itu? Zuhair bin Abi Umayyah. Kemudian dikatakan juga Al-Mut'im bin Adi, dan saya sendiri, dan dirimu sudah 4. Kata Abul Bukhturi, tolong carikan 1 orang lagi. Maka Hisham bin Amr berangkat ke Zam'a bin Aswad bin Muttalib. Zam'a bin Aswad bin Muttalib sama. Kata Hisham, tidakkah kita menghentikan perjanjian kedolim ini? Apa kita tega membiarkan Bani Hashim kelaparan, menjerit-jerit di malam hari karena kesulitan, mereka sakit, mereka menderita, kita boikot mereka nggak bisa beli makanan, mereka terlunta-lunta di balik bukit, di lembah. Apa kita tega? Maka kata Zam'a bin Aswad, celaka, saya cuma 1 orang, apa yang bisa saya lakukan? Apa mungkin saya bisa menghentikan kedoliman ini? Saya cuma seorang. Maka kata Hisham, enggak, kau enggak seorang, ada 5. Siapa saja? Aku, kemudian Mut'im bin Adi, kemudian Zuhair, kemudian Abul Bukhturi, dan kamu. Berarti 5 orang. Mari kita bergerak 5 orang ini. Bagaimana supaya kita membentuk opini agar orang Quraisy ini mau menghentikan kesepakatan dolim ini. Itu yang terjadi, ikhwatal iman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka sepakat, ya sudah, kalau begitu besok kita harus kumpul di Masjidil Haram. Perhatikan, kita harus kumpul di Masjidil Haram. Ketika orang-orang ada di situ, kita sepakat, kata Zuhair, biarkan besok aku yang pertama kali ngomong. Kata Zuhair, ana abda'akum fa'akun awwal man yatakallam. Kata Zuhair, ini besok aku yang pertama mulai ngomong. Terus dibagi, Zuhair ada di pojok sana, kemudian Abul Bukhturi ada di sana, dipencar-pencar pokoknya. 5 orang ini dipencar-pencar. Ada yang di sana,
Zuhair, ada Hisham bin Amr, ada Abul Bukhturi, ada Mut'im bin Adi, kemudian ada Al-Aswad, Zam'a bin Aswad. 5 orang disebar di penjuru Ka'bah atau di Masjidil Haram, dipencar. Maka besoknya Zuhair mengatakan, di tengah manusia ini pinter ini, siasatnya dipencar-pencar, sehingga yang ngomong ini kelihatannya orang banyak, ya padahal cuma 5 orang doang. Padahal cuma 5 orang doang, tapi disebar di berbagai tempat di sudut-sudut Masjidil Haram. Dimulai dari Zuhair. Zuhair berkata, "Ya ahla Makkah, anakulu ta'ama wa nalbasu siyaba, wa banu Hashim halaka, la yuba'u wa la yubta'u minhum, wallahi la aq'ud hatta tushakku hadhihi as-sakhifa al-qati adh-dhalima." Kata Zuhair, "Wahai penduduk Mekah, apakah kita ridho bisa makan enak, bisa pakai pakaian yang bagus, sedangkan Bani Hashim ada di lembah, mereka binasa, kelaparan, mereka menderita, gak bisa beli, gak bisa jual, mereka kelaparan sampai makan dedaunan. Apa kita tega? Wallahi demi Allah, aku tidak duduk sampai perjanjian dolim ini harus dibatalkan. Perjanjian ini harus dirobek, dibatalkan. Gak boleh kita saling tolong menolong dalam kedoliman ini, harus dihentikan." Ini ucapannya Zuhair. Maka ketika Zuhair ngomong kayak gitu, kedengaran Abu Jahal. Abu Jahal marah, dan Abu Jahal mengatakan, "Kadzabta wallahi la tusyakku." Engkau berdusta wahai Zuhair, demi Allah perjanjian ini gak boleh dibatalkan. Perjanjian ini harus terus berlanjut sampai Bani Hashim menyerahkan Muhammad kepada kita untuk kita bunuh. Ketika Abu Jahal ngomong kayak gitu, maka Zam'a bin Aswad yang ada di pojok yang lain berkata, "Anta wallahi akdzab." Engkau berdusta wahai Abu Jahal. Demi Allah kami nggak ridho dengan kesepakatan ini. Ini adalah ulahmu dulu. Kami nggak ada yang sepakat dengan kedoliman ini. Setelah itu Abul Bukhturi di tempat yang lain mengatakan, benar yang diomongkan Hamzah, benar yang diomongkan Zuhair. Kita nggak pernah ridho dengan perjanjian ini. Ini adalah bentuk kedoliman dan harus dibatalkan. Maka Mut'im bin Adi di tempat yang lain berkata, benar yang diomongkan orang-orang ini. Ini adalah perjanjian dolim. Ini adalah sebuah kesepakatan yang bisa membunuh orang. Ini dolim, harus dihentikan. Jadi dipencar-pencar. Setelah itu Hisham yang terakhir di pojok yang lain mengatakan betul yang dilakukan orang 4 tadi, bahwa ini adalah kesepakatan dolim, ini adalah bentuk kedoliman, gak boleh diteruskan, harus dihentikan. Jadi 5 orang, tapi kelihatannya banyak karena di pojok sana, pojok sana, pojok sana, pojok sana sudah dibagi, diatur sedemikian rupa, sehingga ketika 5 orang di pojok-pojok ini mengatakan, kelihatannya banyak orang yang. Maka ketika 5 orang ngomong kayak gitu, itu terkesan kan banyak yang berpendapat seperti itu. Akhirnya Abu Jahal bukan orang bodoh, dia ngerti, dan Abu Jahal mengatakan, "Hadza amrun qudiya bil lail, hadza amrun tubira fil lail." Perkara ini kelihatannya sudah dirembukkan tadi malam oleh orang-orang ini. Tapi dengan kejadian itu akhirnya orang-orang mulai terasa dan orang-orang mulai merasa bahwa memang itu benar dolim dan harus dihentikan. Dan kebetulan pada waktu itu datanglah Abu Thalib. Abu Thalib sudah sebe, sudah tua renta, datang ke orang-orang kafir Quraisy, dan dalam riwayat dikatakan, "Wahai orang-orang kafir Quraisy, aku di sini diperintahkan oleh keponakanku Muhammad bahwasanya perjanjian itu harus dibatalkan, dan sesungguhnya perjanjian itu sudah nggak ada." Maka orang-orang itu membuka, perhatikan, orang-orang itu membuka Ka'bah dan melihat perjanjiannya itu. Ternyata ya lembaran-lembaran yang isinya perjanjian itu dimakan hewan, dimakan gerayap sampai habis, kecuali tulisan Bismikallahumma. Tulisan Bismikallahumma itu yang masih utuh, yang tidak dimakan gerayap. Adapun tulisan-tulisan pemboikotan itu lenyap dimakan gerayap. Akhirnya semenjak itulah orang kafir Quraisy ya tidak bisa mengelak lagi, Abu Jahal gak bisa mengelak lagi. Akhirnya pemboikotan itu diselesaikan pada hari itu, sehingga Bani Hashim kembali ke kota Mekah yang sebelumnya dikucilkan. Maka Bani Hashim kembali ke Mekah. Mereka semuanya datang ke Mekah dalam kondisi yang memprihatinkan. Bahkan Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, kondisinya sangat parah, semakin
turun terus kesehatan fisiknya, bahkan ini menjadikan Abu Thalib menuju kematian ya, karena dahsyatnya pemboikotan itu. Sehingga setelah itu kaum muslimin maupun keluarga Nabi yang kafir tapi melindungi Nabi kembali ke kota Mekah karena selesai pemboikotan. Lah, selesai itu pemboikotan ya. Terjadi selama berapa tadi? 3 tahun. Setelah itu kafir Quraisy tidak berhenti sampai di situ. Kafir Quraisy melihat bahwa kondisinya Abu Thalib semakin turun, semakin drop, semakin sakit-sakitan. Maka orang kafir berkata, ayo kita sambangi Abu Thalib, dan ayo kita lobby dia agar menyuruh ponakannya berhenti dari dakwah. Jangan sampai nanti Abu Thalib mati baru kita mengeroyok keponakannya. Kita jangan sampai nama baik kita jelek di mata bangsa Arab. Tuh orang kafir Quraisy dari dulu gak bisa menyakiti Muhammad, tapi giliran pamannya sudah mati baru mereka melukai Muhammad. Jangan sampai orang-orang Arab itu ngomong seperti itu. Makanya mumpung, kata mereka, mumpung Abu Thalib ini masih hidup, ayo kita datangi sebelum mati dia ini. Maka didatangi sama kafir Quraisy. Kafir Quraisy datang ke Abu Thalib, dan itu kondisi Abu Thalib terus semakin menurun, semakin menurun. Di antara yang datang ke Abu Thalib pada waktu itu adalah pembesar-pembesar kafir Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, dan para dedengkot-dedengkot kekafiran lainnya. Mereka jumlahnya pada waktu itu ada 25 para pemuka, para tokoh kafir Quraisy. Tujuannya apa? Ya, melobi dan ngomong dengan dari hati ke hati kepada Abu Thalib. Mereka datang. Ya Abu Thalib, innaka minna haitsu qad alimtah qad hadaraka ma tara. Ya, wahai Abu Thalib, sungguhnya engkau tahu bagaimana kondisimu sekarang ini. Kondisimu semakin tua, semakin lemah. Wes gini aja loh ya, mumpung kamu masih hidup, kita membuat istilahnya podo enae, kata orang Jawa. Kita enak, kamu enak, Muhammad juga enak. Daripada selama ini kita gesekan terus, ayo kita buat win-win solution ya, sama-sama enaknya begitu. Gimana? Kami akan memberi sesuatu kepada kamu, kepada Muhammad, tapi Muhammad juga harus memberi sesuatu kepada kami. Yang kita cari jalan yang sama-sama enaknya. Apa yang terjadi, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya mereka ingin diketemukan sama Rasulullah SAW. Kemudian mereka ingin menawarkan kepada Rasulullah tawaran-tawaran dengan harapan ya mereka tawaran diterima oleh Nabi, dan Nabi juga bisa mengurungkan dakwanya. Maka Abu Thalib berkata, ya bena akhi, haula'i asyrafu qaumika qad ijtama'u laka liyu'tuka. Wahai keponakanku Muhammad, ini adalah pemuka-pemuka kaummu, sudah hadir di sini berkumpul, ingin memberikan sesuatu kepadamu. Wal ya'khudhu minka, dan mereka juga ingin mengambil sesuatu darimu. Kamu dikasih sesuatu, tapi mereka juga ingin timbal balik. Ya, tsumma akhbarahu billadzi qalu lahu ya'radu lahu min adami ta'arudi kulli fariqin lil akhar. Maka diberi tawaran Rasulullah begini. Maka Rasulullah SAW memberi tawaran kepada mereka. Rasulullah mengatakan, ara'aitum in a'taitukum kalimatan takallamtum biha malaktum bihal arab wa danat lakum bihal ajam. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu aku akan membuat tawaran. Aku tawarkan kepada kalian sebuah kalimat yang kalau kalian mau mengucapkan kalimat ini, kalian akan mampu menundukkan bangsa Arab maupun bangsa-bangsa non-Arab. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku akan berikan kepada kalian suatu kalimat yang jika kalian mau membaca kalimat ini, seandainya kalian setuju dengan kalimat ini, wallahi seluruh jazirah Arab, seluruh Arab akan tunduk kepada kalian, dan seluruh bangsa-bangsa non-Arab pun akan takluk dan tunduk kepada kalian. Nah, mendengarkan
mendengarkan tawaran itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Jahal berkata, "Mahia, coba apa tawaranmu itu? Kalimat apa yang hendak kau tawarkan kepada kami, wahai Muhammad?" Ya, kalimat apa yang hendak kau tawarkan kepada kami? Sampai-sampai engkau menjanjikan bahwa engkau bisa menundukkan dengan kalimat itu bangsa Arab dan non-Arab. Apa tawaranmu itu? Coba sampaikan kepada kami. Maka dibacakan oleh Rasulullah tawaran ini. Taquluna la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min dunih. Engkau harus mengucapkan la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min duni, dan kalian harus melepaskan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tawarannya Nabi. Ketika mereka membuat tawaran-tawaran supaya Rasulullah itu yakni setuju dengan tawaran itu, dan silakan Rasulullah juga membuat tawaran, terserah, saling menawarkan ya untuk mencari solusi yang terbaik. Maka Rasulullah mengatakan, sudah, kalau begitu aku membuat tawaran. Ya, aku berikan kepada kalian sebuah kalimat yang kalau kalian mau mengimani kalimat ini, bangsa-bangsa Arab akan takluk kepada kalian, dan bangsa-bangsa non-Arab pun akan tunduk kepada kalian. Kata Abu Jahal, oke, kalimat apa itu? Maka dibacakan oleh Nabi, katakanlah kalimat la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah, dan kalian harus melepaskan semua berhala-berhala kalian. Nah, itu tawarannya Rasulullah. Mendengarkan ucapan Rasulullah, maka Abu Jahal berkata, aturidu ya Muhammad an taj'alal alihata ilahan wahidan, inna amraka la'ajib. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini yang kita miliki menjadi satu Tuhan saja? Sungguhnya ini adalah perkara yang aneh darimu, wahai Muhammad. Tidak mau. Dikasih tawaran enak, tidak mau. Ya. Dan nanti ucapannya Nabi itu terbukti loh. Ya, ketika orang itu beriman kepada Nabi, seluruh Arab tunduk kepada Rasulullah, dan orang non Arab pun ditundukkan di zamannya di zamannya Umar bin Khattab. Persia tumbang dan Romawi lari ke Konstantinopel. Benar ucapannya Nabi ini. Tapi orang kafir Quraisy tidak memahaminya dan gak mau mengucapkan la ilaha illallah. Gak mau mereka. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga hal lain ya yang ditawarkan kepada Rasulullah SAW yang kapan hari belum kita sampaikan, yaitu tawaran memberikan yang namanya toleransi, kata mereka. Mereka datang ke Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Muhammad, daripada kita perang, dari kita gesekan terus, daripada konfrontasi terus-terusan, sama-sama tegang, tidak pernah nyaman, oke lah, sekarang kita membuat solusi bersama. Begini aja, tahun ini kita semuanya nyembah Tuhanmu, nyembah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kafir Quraisy sekarang nyembah Allah. Tetapi tahun depan engkau dan pengikutmu, wahai Muhammad, harus mau menyembah kepada Lata dan Uzza. Sudah enak kan? Sama-sama legowo, toleransi, gantian, daripada kita perang seperti ini. Maka mendengarkan tawaran ya kafir Quraisy seperti itu, tahun ini kita semuanya nyembah agamamu. Orang penyembah berhala disuruh berhenti, semuanya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahun depan engkau Muhammad dan semua orang Islam harus mau nyembah Lata dan Uzza. Mendengarkan ucapan itu, langsung yang jawab bukan Rasulullah, tapi yang jawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah ayat. Allah turunkan kepada Rasulullah sebuah ayat. Ya, surat apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami enggak nyembah apa yang kalian sembah. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian enggak akan nyembah apa yang kami sembah. Dan di akhirnya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bahwa dalam urusan agama tidak boleh ada campur aduk. Harus ada garis pemisah yang sangat tegas, sangat jelas. Padahal itu kondisinya Rasulullah lemah. Ditawari kayak gitu, tetap gak mau. Padahal kan biasanya kalau orang lemah itu setuju dengan permainan musuh. Tapi Rasulullah tidak mau. Ya Rasulullah gak mau terjebak. Itu gak boleh, dilarang oleh agama. Setahun nyembah Allah, setahun nyembah patung. Rasul gak mau. Makanya dalam masalah agama itu Rasulullah sudah memberi batasan. Toleransi itu sudah diajarkan Islam. Ya, bahkan Rasulullah dalam peperangan, jika kalian melihat para pendeta ada di gerejanya, jangan dibunuh. Jangan membunuh para biarawan yang ada di gerejanya. Ya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kebaikan. Ya, Rasulullah mengunjungi bocah kecil yang beragama Yahudi, dijenguk sama Nabi ketika sakit. Gak ada masalah. Dari sisi sosial tidak ada masalah. Ada seorang punya tetangganya ini Nasrani atau Yahudi. Kemudian tetangganya itu butuh bantuan karena butuh ke rumah sakit, gak ada yang nganterkan. Kemudian minta diantarkan Anda pakai mobil. Terus Anda mau, maka Anda dapat pahala. Karena ini urusan duniawiyah, menolong orang kafir pun kita dapat pahala. Kalau itu urusan sosial, urusan muamalah, tidak ada masalah. Tapi ketika urusan agama, gak boleh campur aduk. Gak boleh kita datang ke gereja, ikut sholawatan di gereja, ikut sholat di gereja, ikut pidato di gereja, ikut ceramah di gereja. Untuk apa? Ya, gak boleh seperti itu. Ya, harus jelas garis pemisahnya. Kalau sudah ranahnya ranah agama, lakun dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, kita gak menyakiti kalian, gak mengganggu. Ya, tetapi kita gak boleh nyemplung di situ. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak boleh terjadi pencampuran dan pencampur adukan agama. Nggak boleh, ya. Itu yang sudah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ya materi pada pertemuan kali ini, tidak panjang memang. Dan besok ada materi yang panjang, kalau kita jelaskan sekarang maka akan terputus nanti. Selanjutnya jika ada pertanyaan kami persilakan. Jadi itu adalah materi tentang al-muqata'ah al-ammah, atau pemboikotan kafir Quraisy kepada Bani Hashim, karena Bani Hashim dianggap melindungi Rasulullah SAW. Maka yang diboikot tidak hanya Nabi, tapi Bani Hashim dan kafir Quraisy pun ikut diboikot oleh orang kafir Quraisy. Silakan kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ini ada pertama. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, tolong diterangkan mengapa Rasulullah SAW sebagaimana yang pada pertemuan yang dulu diterangkan, Rasulullah ketika umur 1 tahun sampai umur 4 tahun diasuh oleh seorang wanita namanya Halimah Sa'dah. Kenapa seperti itu? Dan kenapa kok tidak oleh ibu kandungnya sendiri di kota Mekah? Kenapa kok dititipkan atau dirawat kepada Halimah As-Sa'diyah? Mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih, jazakumullah khairan. Jadi ikhwatal iman, memang benar sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah SAW itu lahir dalam keadaan yatim. Ya, Rasul lahir ke bumi, beliau tidak sempat melihat ayahan beliau, tidak sempat. Nah, kemudian beberapa hari atau beberapa minggu Rasulullah SAW dicarikan ibu susu. Ya, maka Halimah Sa'diyah menjadi ibu susunya Rasulullah, dan rawat Rasulullah tinggal di lembah yang jauh dari kota Mekah. Apa sebabnya? Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ikhwatal iman,
Kenapa itu lakukan? Itu sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab. Sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab, kalau punya bocah kecil yang baru bayi, dicarikan ibu untuk menyusuinya, dibawa ke lembah. Dan ada suku atau kabilah yang terkenal yang pekerjaannya seperti itu, namanya kabilah Bani Sa'ad. Jadi di kabilah Bani Sa'ad itu wanita-wanitanya memang tukang susu. Mereka di kota cari-cari bayi, terus dibawa ke desa-desa mereka. Itu dilakukan satu agar hindar dari wabah yang ada di kota. Karena pada waktu sering terjadi wabah di kota, sehingga bocah kecil ini dirawat di daerah lembah-lembah, di desaan, di gurun yang jauh dari hiruk pikuk manusia yang ada di kota. Itu satu, untuk menghindarkan bocah-bocah kecil dari wabah. Yang kedua alasannya adalah bocah-bocah kecil ini menikmati udara yang bagus, udara yang baik, yaitu di lembah-lembah itu. Ya, udara yang tidak terkontaminasi oleh polusi-polusi yang ada. Itu dua. Yang nomor tiga adalah agar kecil itu terbiasa dengan bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang asli, bahasa Arab yang tidak campuran oleh para pendatang, sehingga dulu itu masyarakat misalnya Badui itu kenal dengan kekuatan bahasa, sehingga agar bocah kecil ini memiliki sarwa lughawiyah, kemampuan bahasa yang tinggi, sastra yang tinggi, makanya anak-anak kecil dibawa ke lembah. Itu wallahu alam salah satu atau kurang lebih 3 alasan tadi yang saya uraikan, yang ditulis oleh para ulama kenapa itu dulu dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Taib. Ada pertanyaan lagi? Mohon maaf Ustaz, tolong dijelaskan. Apakah Rasulullah SAW ketika diasuh oleh kakek beliau, ketika ibundanya sudah wafat, apakah di sana peran wanita? Atau kakak murni kakeknya, seorang laki-laki tua yang merawat Rasulullah? Ataukah di sana ada perempuan yang ikut punya andil untuk merawat Rasulullah SAW ketika Rasulullah ditinggal bapak dan ibu meninggal dunia? Baik. Jadi Rasulullah SAW ya dia wafat oleh ibu beliau ketika beliau umur 6 tahun. Jadi Rasulullah itu menjadi bocah yatim piatu ketika umur 6 tahun. Artinya ketika Rasulullah SAW umur 6 tahun, Rasulullah nggak punya bapak, nggak punya ibu. Nah, yang rawat setelah itu tanggung jawab rawat itu diambil oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Ya, maka Nabi umur 6 tahun, ya kurang lebih ya TK itu ya, TK 1 itu Rasulullah ikut mbah atau ikut kakek. Apakah di sana peran seorang wanita yang merawat Nabi? Ada. Nah, siapa nama wanita itu? Ada yang tahu? Siapakah wanita yang merawat Nabi? Wanita itu Ummu Aiman. Wanita itu bernama siapa? Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Barokah atau Barkah, itu nama aslinya. Tapi lebih dikenal dengan Aiman. Makanya Ummu Aiman dijuluki Hadinatur Rasul, ibu asuhnya Rasulullah, yang gendong Rasulullah. Jadi itu Ummu Aiman pada waktu itu masih bocah, seorang budak wanita yang masih belia, yang mungkin masih SMP begitulah. Masih SMP, masih remaja. Lah itu Rasul dulu ketika bapak ibunya wafat, ya sama wanita ini namanya Ummu Aiman. Disai Ummu Aiman ini orang Habsyah, orang Afrika, hitam keriting, hitam legam, keriting begitu. Itu yang merawat Nabi. Dan Rasulullah SAW ketika sudah dewasa dan Rasulullah diangkat jadi Rasul, Rasulullah sangat menghormati Umman. Bahkan Rasulullah kalau manggil Ummu Aiman dengan sebutan ya Ummah, wahai ibunda. Rasulullah bukan orang yang melupakan kebaikan orang lain. Tidak. Makanya Rasulullah itu diangkat jadi Rasul, sering mendatangi Ummu Aiman.
Rasulullah itu sering mendatanginya Ummu Aiman. Karena itu seperti ibunya sendiri dan orangnya hitam, keriting. Ya, dan itu Rasul rasis, Rasulullah mencintainya. Dan Rasulullah mencintai Ummu Aiman. Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya nanti ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dan Umar ini datang ke rumahnya Ummu Aiman. Maka ditanya oleh Aiman, kenapa Anda datang kemari, wahai Abu Bakar, wahai Umar? Intinya Abu Bakar dan datang ke rumah Aiman karena Rasulullah SAW ketika masih hidup itu Rasulullah sering menemui rumahnya Ummu Aiman, ibu asuhnya ketika kecil. Maka Abu Bakar dan Umar ikut meniru Nabi mengunjungi rumahnya Ummu Aiman. Ketika Rasulullah wafat, mereka mengunjungi Ummu Aiman. Ummu Aiman kata Bakar dan kenapa engkau menangis? Tidak engkau yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah daripada dunia ini? Maka Ummu Aiman mengatakan, iya aku yakin bahwa apa di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah SAW. Hanya aku menangis karena dengan wafatnya Rasulullah, ayat tidak akan turun lagi ke muka bumi sampai hari kiamat. Itu yang membuat Ummu Aiman menangis. Aku menangis bukan Rasulullah wafat. Aku tahu wafat Rasulullah akan menjumpai yang terbaik di sisi Allah daripada dunia ini. Tapi aku menangis karena mulai detik ini tidak akan turun dari langit ayat sampai hari kiamat turun lagi. Mendengar ucapannya Ummu Aiman itu, maka Abu Bakar dan Umar akhirnya menangis karena menangisi apa yang ditangisi Ummu Aiman. Nah, itulah ikhwatal iman yang dari Allah. Kalau pertanyaannya siapakah wanita yang merawat Nabi, karena masa kok cuma mbah saja, kakek saja, apa nggak ada senda? Kita jawab ada. Kita tadi bernama Ummu Aiman. Nama aslinya adalah Barokah atau Barkah, dan beliau adalah bukan orang Arab asli, tapi orang dari suku Hasyah, dari kulitnya hitam, rambutnya keriting, tapi Rasulullah mencintainya. Dan nanti Ummu Aiman ini menikah dengan Zaid bin Harisa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Nah, ini. Baik, Ustaz, sering diterangkan bahwa Rasulullah SAW dulu itu dianggap orang yang amanah, jujur, dan orang kafir Quraisy sangat menghormati Nabi, sangat mencintai Nabi. Tapi mengapa ketika Rasul diangkat jadi Rasul, kenapa mereka jadi benci? Mengapa mereka kok berubah? Yang mana aslinya mereka menjuluki Rasulullah dengan gelar Al-Amin, tapi ketika Rasulullah SAW mendakwakan Islam, mereka berubah 180 derajat, mereka akhirnya membenci dan memusuhi Nabi. Apa sebabnya? Sebabnya ya jelas ya, karena mereka terusik akidahnya. Karena Rasulullah SAW datang dengan membawa akidah baru, akidah tauhid, akidah yang bersih dari kesyirikan. Dan ini tentang oleh kafir Quraisy, karena ini menyelisih akidah mereka. Jadi hanya kok Rasulullah ketika mendakwakan Islam kok dimusuhi, padahal orang kafir Quraisy itu tahu Rasulullah selama ini orangnya baik, akhlaknya baik, tutur bahasanya baik, terpercaya, amanah, yang ganteng, nyenengkan orang, nggak pernah nyakiti orang. Semua orang Mekah kata Rasul itu manusia terbaik. Tapi kenapa ketika jadi Rasul berdakwah, mendakwa Islam, kenapa kok ada beberapa alasan, maaf. Alasan pertama, karena Rasulullah datang membawa akidah yang baru yang tidak sesuai dengan akidahnya kafir Quraisy. Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul membawa misi akidah yang benar, nyembah Allah saja, mentauhidkan Allah saja, dan meninggalkan berhala-berhala dan sesembahan-sembahan selain Allah. Itu misi yang dibawa Nabi. Lah misi ini tidak cocok dengan kultur atau budaya kafir Quraisy, yang mana mereka itu sudah darah daging sama berhala-berhala. Lah ideologi ini hendak dirubah Nabi, akan tidak mau. Mereka tidak mau.
Mereka sekuat tenaga untuk melawan Nabi karena dianggap Rasulullah itu membawa bid'ah. Rasulullah membawa ajaran baru yang dulu tidak ada. Rasulullah dianggap sebagai orang yang mengajak orang itu murtad dan namanya ini. Nah, ini pesan yang pertama, faktor akidah. Dan akidah ini yang paling utama, yang paling dominan. Tapi itu tidak menjadikan hilangnya faktor-faktor lain. Ada faktor yang lain selain faktor akidah. Faktor yang lain itu diantaranya ya faktor lain ya, yang kedua adalah faktor sosial. Apakah faktor sosial juga mempengaruhi Ustaz? Iya, mempengaruhi. Karena pada waktu itu bangsawan Arab itu, orang dengkot kafir itu ingin dihormati, ingin disanjung, bahkan ingin disembah oleh para budak-budaknya. Caranya, tapi Islam datang manusia sama rata dengan keadilan. Tidak ada bedanya kulit hitam sama putih. Tidak ada bedanya bangsa non-Arab. Semua sama. Meskipun itu hitam legam, kalau sholat boleh satu saf. Nggak mau, kafir nggak mau. Mereka mulia, nggak mau disamakan dengan budak. Makanya mereka ini nggak mau masuk Islam. Diantara Nabi ini dianggap yang mengikuti Nabi dianggap orang yang lemah. Mengikuti Nabi dianggap orang yang giran, orang yang terminalkan. Bilin Roba, Abdul Maud, Suhaib Ar-Rumi, Amr Yasir, Sumayyah, Zinira. Jadi wanita dan orang-orang lemah itu ikut Nabi. Sehingga itu gini, lo ngapain aku masuk Islam? Kalau masuk Islam aku dadi koncone wong kere iki. Nek aku masuk Islam, mau aku koncoan karo Bilal. Kalau aku masuk Islam, mau koncoan Ammar bin Yasir. Gengsi. Faktor sosial menyebabkan mereka nggak mau Islam karena menganggap orang-orang yang Islam itu orang-orang orang tidak berpendidikan, orang yang lemah ekonomi, sehingga mereka Islam tidak mau. Sosialnya akan turun nanti. Nah, itu faktor yang nomor 2. Itu menjadi faktor. Tapi faktor utama akidah ya. Dan faktor yang nomor 3 adalah faktor ekonomi. Apakah mungkin juga faktor ekonomi pengaruh? Bisa saja. Banyak motif mereka musuh dakwah. Di antaranya adalah faktor ekonomi. Kenapa? Karena mereka itu besakish. Bangsaku itu ya mereka itu cuma karena itu merasa yang dipayah oleh Allah untuk menjaga Ka'bah. Seluruh bangsa Arab yang lain itu menyegani dan menyanjung dan memuliakan bangsa Quraisy, bangsa yang terpilih. Lah, kalau Muhammad ngejak masuk Islam, padahal orang Quraisy di antara pekerjaan patung untuk disembah, di Ka'bah banyak berhala-berhala. Kalau mereka patung ini berhenti, mereka nggak punya pekerjaan lain. Kalau secara ekonomi, kalau Muhammad mendakwah Islam, maka pekerjaan mereka terganggu sisi ekonomi ini. Akhirnya mereka memusuhi Nabi. Ya, ini mungkin lemah yang masalah ekonomi, tapi sebagian mengatakan itu. Tidak menutup kemungkinan ada faktor itu juga. Tapi faktor yang paling utama adalah faktor tentang ideologi dan jadi yang menyebabkan Rasulullah SAW dimusuhi oleh kaumnya. Itu ya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaannya berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong diceritakan bagaimana proses wafatnya Abu Thalib dan kenapa dia tidak mau masuk Islam, padahal dia selama ini telah menolong dakwahnya Nabi dan membela Nabi. Kenapa sampai akhir hayatnya dia tidak masuk Islam? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Bagaimana kita kematiannya Abu Thalib itu baru kita bahas. Jadi tadi kan kita jelaskan terjadi boikotan di kota Makkah.
sehingga pemboikotan kepada Bani Hashim itu menyebabkan Abu Thalib pengaruh secara fisik, semakin tua, semakin renta, semakin sakit. Pada pertemuan yang akan datang di hari yang sama, hari Kamis 4 atau pukul 6 waktu Indonesia Barat, besok akan kita akan bagaimana wafatnya Abu Thalib dan pelajaran apa yang dipetik dari kematiannya Abu Thalib. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan jelaskan. Allahu a'lam bishawab. Jadi saya jawab dulu, jawabannya besok insyaallah. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Baik. Fadalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 50 menit atau 55 menit saya sampaikan tadi, atau ya bahasan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mohon maaf segala khilafan, kita bisa istiqamah meneladani Rasulullah sallallahu yang cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga benar bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.